Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 1, berjumpa lagi dengan Pak Husen hari ini ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang Quran Surat Al-Ikhlas. Kemarin anak-anak sudah menulis nih. Kemudian jangan lupa tulisannya latihan untuk dibaca. Walaupun anak-anak mungkin masih ngajinya belum sampai situ, tapi tetap berusaha dieja untuk dibaca. Biar nanti anak-anak bisa menghafalnya juga. Syukur-syukur nanti anak-anak hafal Quran Surat Al-Ikhlas walaupun masih kelas 1. Biar pinter. Oke anak-anak, langsung untuk materi hari ini nanti kita akan belajar tentang kandungan dari surat Al-Ikhlas ini. Dan juga nanti bagaimana kita menerapkannya dalam perilaku sehari-hari. Sebelumnya kita berdoa dulu, Oke, kita berdoa angkat tangannya ya. Bahwasanya berdoa itu nanti akan membuka pintu ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang pintar dan yang dipelajari nanti bisa diserap dengan baik dan tentunya bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar Quran Surat Al-Ikhlas, yang intinya di dalam Quran Surat Al-Ikhlas itu adalah menceritakan tentang keesaan Allah. Nah, di dalam Quran Surat Al-Ikhlas ini, memang intinya adalah Allah itu Maha Esa. Esa itu berarti satu. Allah itu satu, tidak ada duanya. Kemudian Allah itu juga tidak dilahirkan. Tidak punya anak, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Karena apa? Allah itu adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Jadi Allah lah yang menciptakan semua, seisi alam semesta. Manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, bumi, tempat kita. Itu semuanya Allah yang menciptakan. Jadi Allah itu Al-Khaliq. Nah, kita dan semua yang diciptakan Allah itu disebut dengan makhluk. Ya. Nah, Allah itu adalah Tuhan semesta alam dan tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang melebihi kekuatan dan kekuasaan Allah. Karena Allah itu maha kuasa, tidak butuh bantuan siapapun. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya, sebagai makhluknya, satu-satunya tempat kita memohon itu adalah kepada Allah. Ya, jadi anak-anak kita harus berserah diri pada Allah, kita memohon kepada Allah, berdoa juga kita tujukan kepada Allah, karena Allah lah yang bisa memberikan kita segalanya. Yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita rizki, umur panjang, itu adalah Allah. Dan hanya kepada Allah kita itu menyembah. Ya, jadi menyembah kepada selain Allah itu disebut dengan syirik. Syirik itu berarti menyekutukan Allah atau menduakan Allah. Syirik itu termasuk dosa besar. Jadi jangan sampai kita menyembah kepada selain Allah karena kita berarti melaksanakan dosa besar. Nah, orang yang syirik disebut dengan musyrik. Ya, nah untuk min dzalik jangan sampai kita ya anak-anakku kita termasuk dalam golongan orang-orang yang musyrik. Makanya kalau kita menyembah, kalau kita berdoa, memohon pertolongan, memohon itu hanya kepada Allah.
Allah. Kapan kita berdoanya? Kapan kita menyembahnya? Sholat, ya itu kita tujukan kepada Allah. Ya, berdoa kita setelah sholat itu juga kita tujukan kepada Allah. Jadi doa-doa kita percaya bahwa hanya Allah yang dapat mengabulkan doa-doa kita. Seperti tadi doa sebelum belajar kita berdoa. Doa itu adalah doa kepada Allah agar kita dibukakan pintu pikiran kita untuk menerima ilmu dengan baik. Nah, pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari Quran Surat Al-Ikhlas yang sudah Bapak jelaskan tadi, yaitu satu, menyembah hanya kepada Allah. Dua, berdoa hanya kepada Allah. Tiga, mengimani keesaan Allah. 4. Peduli kepada sesama muslim. 5. Saling menyayangi sesama muslim. Karena kita sadar bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, materinya selesai. Jangan lupa intisari dari materi kita hari ini adalah bahwa kita yakin, kita percaya bahwa Allah itu Maha Esa, Allah Maha Kuasa dan mengimani, serta kita hanya berdoa, beriman, menyembah hanya kepada Allah. Kita memohon hanya kepada Allah karena Allah lah yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang musyrik. Seperti itu anak-anakku. Nah, hari ini anak-anak dapat tugas dari Pak Husen untuk yang pertama menuliskan doa yang kamu ucapkan atau biasanya kamu ucapkan setelah sholat. Nah, nanti doanya diucapkan setelah sholat zuhur. Nah, ditulis dulu doamu apa biasanya. Kalau kalian biasanya berdoa, ya Allah, semoga aku diberi ilmu yang baik, semoga orang tua aku dijaga, Allahumma barik lana fimar. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau mungkin toh anak-anak berdoanya hanya pakai bahasa Indonesia atau ditambah doa apa? Nah, silahkan ya. Nanti ditulis dulu doa kalian apa saja yang biasanya kalian ucapkan setelah sholat ya. Atau nah kalau biasanya belum berdoa, dimulai dari sekarang. Setelah sholat harus berdoa. Nanti ditulis di kertas deh doa kalian apa. Boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Indonesia, ditambah Arab boleh. Yang penting diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Hamdalah. Nanti doa yang ditulis itu difoto, dikirimkan ke Pak Husen ya. Dan yang berdoa setelah sholat zuhur nanti setelah sholat zuhur itu berdoa dibaca boleh, hafalan juga boleh ya. Ya Allah, nah nanti direkam sama orang tuanya atau saudaranya, nanti videonya dikirimkan ke Pak Husen ya. Jadi nanti yang utama yang dikirimkan adalah video berdoanya. Kalau untuk tulisannya nanti di foto. Ngoten nggih? Itu saja. Bapak tunggu ya, anak-anak. Ingat, kalau berdoa hanya kepada Allah SWT ya. Berdoanya setelah sholat zuhur. Jadi anak-anak harus sholat zuhur terlebih dahulu. Ya, boleh berjamaah di musola, di rumah juga boleh. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Dari Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.